pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan kemudian Bang Zulhas dan Pak Airlangga ini apa sinyal publik yang menunjukkan bahwa saatnya kemudian ditampilkan sebagai bentuk dukungan kepada paslon nomor 2 gitu karena memang surveinya masih di bawah 50 atau gimana? Kalau ngomong agak ekstrim, Pak Jokowi memang menunjukkan keberpihakan. Oke. Kalau ngomong ekstrim, tapi kan kalau ngomong dari tata negara, Pak Jokowi sebagai Pak Presiden, Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan dan Pak Erlangga sebagai Menteri Menko Ekonomi. Nah, ini dalam konteks kita secara umum melihat publik, kalau sebatas presiden dan anak buahnya fine-fine aja. Tapi ini karena dalam koridor pemilu yang memang kebetulan Pak Prabowo adalah sebagai Menhan yang notabene sebagai paslon yang sedang bertarung, sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan kemenangannya paslon 1, 2, dan 3. Tapi ini unik karena 2019 tidak dilakukan demikian. Baiknya secara netral, presiden harusnya tidak mempublikasikan hal terkait dengan makan malam. Tapi kan nggak dilarang. Loh, memang, tapi kan harusnya punya sense sendiri. Kalau gue bikin makan malam kelihatan di publik, takutnya kan orang mengasumsikannya beda-beda. Better kalau memang Pak Jokowi adalah orang settlement, kalau memang mau dukung secara langsung, terbuka aja udah. Lepasin baju, saya sebagai seorang masyarakat umum yang mewakili seorang Joko Widodo, saya mendukung paslon A, paslon B, paslon C. Itu menurut kita gentle gitu. Nggak usah bermain-main lagi, duduk kita makan, lihat-lihat gitu ya. Masalahnya Pak Presiden Jokowi ini tingkat elektabilitasnya masih tinggi. Mungkin dengan cara duduk, nggak usah ngomong-ngomong, orang bisa mengartikan. Hanya elit saja yang bisa mengartikan. Tapi kan orang bawahnya enggak. Tidak bisa kelihatan bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi yang mestinya diciptakan oleh petinggi yang utama adalah Bapak Presiden. Tapi kita secara positif melihat ini adalah bagian dari satu forum. Bukan hanya the forum satu meja. Satu meja aja. Bukan satu meja. Ini forum terbuka secara nasional. Ini nggak ada makannya sini ya. Cuman ini nggak ada nasi, nggak ada makanannya aja. Tapi kita berharap ke depan siapapun yang jadi presiden, saran saya adalah para ketua umum partai janganlah jadi menteri lah. Udah. Jangan dari menteri. Jangan jadi menteri. Udah ngurus partai, ngurus negara, jagain siapa yang mau jadi menteri agar republik ini damai sejahtera. Nah kalau udah jadi menteri susah. Nanti dipanggil dia sebagai menteri, tapi dipanggil posisinya dia sebagai paslon, jadi susah kita. Nah better siapapun jadi presidennya yang akan datang, ketua umum jangan pernah jadi menteri. Oke, baik. Bung Philip, kalau Bung Philip lihat ini kan tadi kan mau makan di rumah juga nggak apa-apa, mau makan di depan publik disorot kamera juga kemudian nggak apa-apa. Tapi kira-kira dalam pandangan ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang punya politik simbolik ya, menunjukkan sebuah keberpihakan dari Pak Jokowi terhadap paslon nomor 2? Kalau saya berharap setelah ini akan ketemu ketua partai yang lain juga. Oke. Dan lagi di ASEAN tapi kan jalan. Ya, biasanya kan Pak Jokowi memang ada ada sense ya. Ketika kemudian menjadi kontroversi, ya mungkin saja setelah ini akan menemui semua ketua partai yang lain. Itu kan mungkin itu akan menetralisir bahwa apa yang dilakukan kemarin itu terhadap ketua-ketua partai ini bisa disalahartikan sebagai memberi dukungan gitu. Tetapi satu hal nih Mas Budiman, sebetulnya presiden kita yang lewat proses pemilihan langsung, hidup dalam berkuasa dalam konteks kontestasi elektoral pilpres langsung baru 2. Namanya Pak SBY dengan Pak Jokowi. Jadi sampel kita itu cuma 2. Jadi pasti apapun yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang baru. Yang tadi sampaikan Bang Syaroni, mungkin ada sense yang belum terbangun. Atau belum ada rule of the game yang konkret, yang nyata gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi seorang presiden. Ini menurut saya bagian dari sebuah proses di mana banyak sekali memang yang belum kita atur terkait dengan pemilu,
terkait dengan lembaga kepresidenan, RUU terkait kepresidenan. dengan kampanye dan lain-lain. Karena memang contohnya baru 2 presiden. Dan apapun yang mereka lakukan pasti sering bikin kaget-kaget juga gitu. Karena mereka ini yang akan menjadi contoh utama gitu. Sejauh ini Pak SBY sudah lewat, sudah 10 tahun. Pak Jokowi sekarang kan menjelang akhirnya, menjelang akhir dari periode kepresidenannya. Dan harusnya nanti DPR yang terpilih ke depan ini, bapak-bapak yang ketiga ini kan pasti terpilih nih kelihatannya. Ya. Kobul. Dapil 1, 2, Terus 3. apa harapannya apa kalau terpilih? Mereka harus membuat regulasi yang lebih ketat terhadap berbagai lembaga kepresidenan dan lainnya, sehingga aturan lebih clear gitu untuk dilakukan oleh presiden yang akan datang.